Hai, we're back. Kita sekarang mau mereview film lagi. Kita mau review film yang sudah kita tunggu-tunggu Yes. dari tahun kemarin sih. Yes. Dari bulan Desember kayaknya. Atau Kita bahkan udah foto di posternya dari nggak tahu kapan. pas PAHM nggak sih kita foto? Kayaknya. Oh iya benar. Dan kita aku dikasih rate dulu deh sebelum review ya. Kamu berapa? Aku 5. Aku 5 juga. Bahkan 5 tuh terlalu Gak cukup rendah sih. gitu loh. Gila. Sebenarnya awalnya aku tuh agak kok dia miring ya? Karena ini Gini apa ya? Ya maaf ya banyak ini ya. Sebenarnya awal tuh aku tuh agak skeptis karena orang tuh pas nonton trailernya pada ngomong kayak this is gonna be Nolan biggest failure gitu loh, kayak si Rigoma terlalu makanya menerima apa yang dibaca. iya, makanya aku tuh pas aku ngomong kayak nak pesen tiket, aku tuh sebenarnya kayak Oh iya. iya, Aku waktu itu ngomong gini gak sih ke aku bilang, udah butut gak Ima mau nonton. karena Nolan. Iya. Tapi kayak anjir, mungkin karena Nolan tuh udah well known jadi hatersnya juga dia banyak Iya, kan. emang banyak tau elitis kan kayak Apalagi pada nggak kayak suka ini Nolan. ya. Ya makanya kayak mereka komennya kayak this nggak begitu bagus, udah sewah itu. Tapi ternyata sewah itu aja. Anjir. Kayak dari semua sisi gitu. Parah, scoringnya parah. Dari scoring, dari pictures, acting. Terus aku tuh awalnya tuh yang bagi aku agak off tuh justru malah karena aktor-aktornya tuh yang well known semua gitu loh. Saya kayak kan jarang ya Nolan kayak gitu, terus kayak ini beneran nih dia ngambil semua well known actors gitu kan. Budgetnya berapa ya dia? Terus ternyata kayak balance anjir, kayak gak ada yang Terus overpowering juga. tadi aku kira Mia Goth tuh aku expectednya dia bakal dapat role yang penting gini. Oh ternyata enggak. Nah kayak side role enggak begitu necessary lah di ceritanya. Terus kalau dari plot sih menurut aku ini adalah film Nolan yang gampang dicerna banget. Iya, Kayak sekali kamu karena nonton, nggak ada time skip. Paling yang bikin rada bingung tuh kalau misalnya kalian nggak tahu Greek gods, ya kayak misalnya si Hades megang apa, si ini megang apa, itu mungkin bikin agak bingung. Tapi setelah itu pun langsung Iya. diliatin gitu loh scene-nya dia megang apa gitu. dan kalau kalian mau biar apa ya, biar ngeh gitu, mending nonton itu Perang Troy, ada filmnya 2000 berapa 2011 kalau nggak salah, aku tonton waktu itu, Brad Pitt yang mainnya. Dia adalah Perang Troy itu, makanya aku bisa ngeh tiap scene-nya juga gara-gara film itu gitu. Kalau nggak kayaknya aku juga bakal clueless gini karena aku nggak tahu kan, karena aku juga gak begitu paham tentang Greek gods gitu. Jadi kayak, tapi so far masih oke sih, dan ini plotnya tuh gampang untuk dipahami dan konfliknya tuh nih ada satu konflik beres kayak gitu tuh. Jadi kayak enak gini nontonnya teh, kayak pas dia ketemu si Cyclops, yang anaknya itu loh, anaknya yang matanya satu itu. Oh iya. Nah, dia ketemu si Cyclops, langsung beres. Terus nanti ada lagi Iya. konfliknya, Dan beres. konflik itu dari awal sampai akhir tuh Iya. ada, jadinya nggak kerasa banget 3 jam. Rapih dan Bahkan ya, dan rapi banget. Terus aku paling suka banget waktu mereka pakai earwax, anjir gitu. itu langsung dia langsung balik ke aku kayak Kalau aku paling suka itu yang akhir, klimaks pas Odysseus-nya pulang yang busur. Oh yang tong gitu. Anjir itu juga kayak Itu aku langsung itulah aura di situ. itulah. Peak aura anjir. Sama setiap entrance-nya Agamemnon sih aku suka banget. Iya. Padahal acting maksudnya kayak Dia cuma punya acting dia line cuma dikit jalan aja. anjir. Acting dia cuma jalan coy. Tapi jalan dengan aura. Line-nya tuh cuma yang pas di Iya. Hades itu, sama dia yang Cuma pulang ke awal. rumahnya. Oh iya. Itu doang. Kayak damn, tapi kayak Keren Keren gitu kalau misalnya kalau si dialah pemimpinnya gitu. Ya, apalagi pas yang pas abis si dia masuk tuh, si kuda Troynya yang dia perang gara-gara mau ngebukain gerbang, pas si Agamemnon yang masuk tuh, iya. langsung Agamemnon.
Inilah. Dialah simbolis Iya. dari Ithaka itu. Inilah apa junjungannya. Terus kayak dia pun diem dulu kan, Iya. kayak yang lain pada masuk dulu baru dia jalan. Anjir. Terus menurut aku details kostumnya pun oke-oke aja sih, nggak yang kayak kata orang nggak mirip kayak yang. Dan yap, seru banget. Dan ya Oscar winner, Yap, that easy bro. kayaknya Best Picture akan Nolan. Gue sih scoring bakal si Scoring. Ludwig Gaim menurut aku. Crazy brah, dia crazy banget menurut aku. Matt Damon bakal, Best Actor, cuma kayak cuma nggak begitu greget ya acting dia. tapi dia giginya benar-benar udah bapak-bapak banget. Iya, udah tua Kayak banget. meskipun gue nggak suka lu tapi gue jujur sedih. Terus This is our meal. Curry rice. yes. Yes. Dan enak sih. Kita definitely akan menonton lagi sih. Iya. Dan kostumnya pun nggak plastiki sama sekali guys. Dan kemarin tuh kan waktu awal-awal trailer tuh banyak yang debate gara-gara kostum Agamenonnya kurang ada baret-baretnya gitu loh. Kayak Tapi kayak I think they did it for on purpose gitu. Karena dia kan the leader gitu loh, jadi emang no nggak one touch turun. him. Iya. Kan? Exactly. Beda, dan helmnya juga, wah itu bagus banget. Damn, helm yang tulang itu, wah. Man, Nolan, I love you. Makasih Nolan udah lahir di dunia ini Iya. dan memilih untuk menjadi director. Tapi kenapa ya, of all of story gitu yang ada, dia memilih audisi untuk. Nggak tahu sih. Dan BTW menurut aku PR si audisi ini adalah paling gede-gedean dari filmnya Nolan semuanya, Ngapain aja lu? dibandingkan dengan Interstellar. Dia banyak collab banget si apa? Kalau mau yang poster di itu Minneapolis, Maksudnya bagus ya? poster biasa. Poster kayak poster filmnya. Enggak. Yang Matt Damon-nya di depan tadi. Ya maksud aku gambarnya kayak yang Kalau di film kan itu si Agamemnon. Yang belakang ini. oh ini Yang Matt Damon pegang pedang gini. Cuma tau gak sih, aku ketawa tiap scene baru apa sih, kayak musuh dia lebih besar daripada dia semua. ya anjir. Terus aku kayak Segede bagus ketawa semua. sendiri. Gak yang kedua, yang pertama si Cyclops. Terus yang kedua kayak ngakak banget, aku kayak Jangan tahu. iya. Kayak sebenarnya they lost bukan in power gitu tapi in size. Jadi sebenarnya kayak punishment-nya untuk si Odyssey kan, karena perang Troy itu kan. Bukan karena itu, karena yang dia timeline-nya gimana sih? Troy duluan. Iya. Oh, Jadi si Odyssey itu adalah basically kayak jalan pulang si Odyssey untuk sampai ke Ithaka itu. Ithaka lagi pulang. That's perang why- Troy itu untuk mematahkan hukum Zeus. nggak gini, jadi perang Troy itu ada karena, jadi aduh aku lupa, pokoknya si Helen of Troy itu, makanya si Helen bilang kayak Sorry, because of nah you. gara-gara Helen of Troy, padahal itu tuh si Helen tuh udah punya suami, kayaknya kawin lari, makanya ada perang Troy itu untuk itulah balas dendam itu si Agamemnonnya. Jadi timelinenya tuh perang Troy dulu. Yang kawin lari itu si Helen tadi kan, yang Itu tuh Sword yang of Hundred Ships. itu yang diperbutkan gitu. Tapi ujung-ujungnya mah si
itu yang menang. Tapi ini ya maksudnya sampai mereka willingly gitu buat hanya iya, karena cewek iya. emang. Nah kalau misalkan kamu mau tahu background kenapa ada perang Troy, itu baru nonton film Troy. Kalau kamu mau, jadi audisi itu cuma kayak nyeritain piece of perang Troy-nya doang setelah si Odysseus sama pasukannya menang dari perang Troy. Tapi si backstory-nya tuh nggak diceritain gitu kenapa ada perang Troy. Cuma secara implisit doang. Iya, Kalau yang mereka ngedraw kan si itu dapat tuh yang mana? si Robert Ngedraw. ya yang eh, ikut perang apa enggak kan. Si Robert dapat kan. Dia ngasih ke adiknya tuh, adiknya minta apa dia yang Kayaknya karena dia enggak deh. Karena dia sengaja, nggak mau. iya. Dia Pantas ganteng banget disebut BTW. pengkhianat ya. Iya, itu ganteng banget. Ganteng banget yang Robert. Iya, sumpah. Siapa ya namanya? Aduh, nggak tahu. Coba ya. Anne Hathaway udah ngelok Odyssey di Letterboxd. My most favorite character in Odyssey adalah Agamemnon. And my most hated character in the Odyssey adalah Telemachus. Telemachus. Aku most favorite Penelope. Ih, gila dia setia banget. Setia banget. Gak ada Terus yang ngalahin kayak Penelope itu, mampus. tapi sebenarnya ketebak tau yang dia nenunnya diurain lagi. Iya. Karena Kenapa? kayak nggak mungkin selama itu nggak beres-beres selama Telemachus tuh bener-bener greget banget. Aku udah kayak, lu mau jadi raja kayak mana kalau kayak gitu? gregetnya tuh. Sorry ya Tom Holland. Gregetnya tuh kayak this the son of the general himself gitu loh. Tapi kamar Klemer guys, mungkin karena fatherless ya. Maksudnya For a long time. ya for 16 years 17 years meskipun pas ketemu cuma welcome home stranger. Harusnya si Penelope mungkin ini welcome home cheater. Tapi kayak nggak considered as a cheat gak sih karena under spell. What? Iya sih. Nah, dia bener-bener kayak ini anjir, kayak di Percy Jackson. Kamu nonton Percy Jackson nggak? Nonton tapi lupa. Kan si Percy Jacksonnya dia kejebak di Las Vegas selama berapa hari gitu, apa seminggu gitu, Oh iya. gara-gara dia makan lotus. Aku lihat dia dikasih lotus, tahu gua. Terus yang aku bilang scene Oppenheimer itu mirip banget. Aku mau rewatch Oppenheimer nggak jadi-jadi. Apa ya namanya? Revelation gitu. Kalau kayak gitu. Iya kali ya. Kalau si Oppenheimer tuh ngelihat semua orang bersorak-sorak bahagia ketika Hiroshima Nagasaki udah hancur dan dia cuma, dan itu yang di zoom jeng, 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 jeng. Dan kalau ini si Odyssey ngelihat kota kota apa sih namanya? Sparta. Spartanya hancur yang gara-gara ide dia sendiri gini. One man's idea destroy the world. Wow. Keren sih. Crazy. Crazy. Bahasanya juga enak gitu. Waktu ditranslate ke Indo juga gitu ya, subtitlenya tuh enak dibacanya, bukan yang ngablu gitu. Keren sih, Nolan parah banget. Dia keren banget ya timnya. Pokoknya two thumbs Nolan. Dua. Memang cocok sih best director tuh. Spielberg kalah, maaf ya Spielberg. Jujur jauh Spielberg, sorry. See you again di review Selanjutnya. mungkin kita akan review audisi lagi untuk kedua kalinya. See you.